Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Halo Sobat JKN semua dimanapun berada. Kembali lagi kita di program BPJS On Air kantor cabang Tapak Tuan. Oke, hari ini di hari Senin yang sangat cerah ini ya teman-teman semua, kita membahas tema yang sangat menarik ya di program ini, yaitu tentang penjaminan pelayanan gawat darurat dalam program JKN. Ya, saya tidak sendiri, bersama pemateri spesial hari ini yang akan membahas dan memaparkan langsung bagaimana tema kita hari ini ya. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu Kak dengan pemateri kita ini. Oke, halo Sobat JKN, perkenalkan nama saya Yuliati, bisa dipanggil Ayah. Saya sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tapak Tuan. Oke, jadi Kak Ayah ini sebagai staf komsek ya Kak? Iya, komsek sebutannya ya, istilah gaulnya komsek ya. Oke, jadi dulunya yang juga di bagian penlayanan ya Kak, sebelumnya ya, yang sudah khatam lah tentang materi kita hari ini gitu ya. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya tentang penjaminan pelayanan gawat darurat ini merupakan suatu tema yang sangat-sangat wajib ya kita ketahui ya sebagai peserta JKN dimanapun berada, karena gawat darurat ini kan salah satu hal yang kita bilang tidak kita ketahui ya Kak, tiba-tiba begitu kan? Betul. Iya. Oke, kesehatan kan merupakan hak dasar ya bagi seluruh masyarakat setiap orang ya. Jadi sebagaimana implementasi amanat konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana diselenggarakannya Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang merupakan landasan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2024. Nah, salah satu bentuk perlindungan yang diberikannya yaitu penjaminan pelayanan gawat darurat ini teman-teman semua. Jadi pelayanan gawat darurat ini merupakan suatu pelayanan kesehatan yang harus diberikan kepada setiap pasien ya. Mungkin kita bahas langsung secara lengkap dengan pemateri kita hari ini ya teman-teman semua. Mungkin boleh dijelaskan Kak, sebenarnya apa itu Kak penjaminan pelayanan gawat darurat? Oke, nah jadi dari namanya aja kan udah nampak tuh ya Mega ya. Jadi pelayanan gawat darurat itu pelayanan diberikan kepada peserta secepat mungkin dalam keadaan gawat darurat untuk mencegah kematian, keparahan kondisi maupun kecacatan pada pasien gitu ya. Nah, jadi enggak semua penyakit itu dia tergolong ke dalam kondisi gawat darurat, ada penyakit tertentu. Nah, jadi untuk peserta yang membutuhkan pelayanan gawat darurat yang masuk ke dalam kriteria tadi itu dapat langsung ke IGD baik di FKTP, FKRTL, rumah sakit seluruh Indonesia yang terdekat dimanapun, baik yang bekerja sama maupun tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, seperti itu. Nah, jadi kalau pelayan gawat darurat ini memang tidak membutuhkan surat rujukan, jadi dia bisa langsung ke IGD di mana aja tanpa perlu rujukan seperti penyakit biasa gitu ya, karena kan dia ada beberapa kriteria yang membutuhkan seperti itu. Nah, jadi untuk kriteria kegawat daruratan medis itu dia pertama ada menghambat nafas, kemudian ada yang dapat menimbulkan kecacatan, kemudian dapat menimbulkan kematian dan sebagainya seperti itu. Jadi jangan kalau cuman demam nih, demam biasa, kemudian kepentok kursi cuman sakit, keluar darah, itu langsung ke IGD itu tidak dapat ditangani gitu, karena kalau yang masuk ke dalam kasus gawat darurat ini memang yang kondisi-kondisi tertentu saja yang memang benar-benar berdasarkan indikasi medis itu masuk ke dalam gawat darurat seperti itu. Oke, mungkin Kak dari peserta JKN nih Kak, mungkin kan banyak sekali ya Kak, dia seperti yang Kakak bilang tadi mungkin jatuh di rumah, kepleset sedikit kayak gitu kan. Cuman enggak yang sakit-sakit kali gitu kan. Mungkin udah sampai nih di puskesmasnya, mereka tuh marah-marah nih sama petugas-petugasnya. Itu gimana tuh Kak? Nah, jadi kalau misalnya memang tidak masuk ke dalam kategori gawat darurat, itu kan sebenarnya yang tahu gawat darurat atau tidaknya itu yang lebih pahamnya itu kan dari pihak dokter. Nah, jadi kalau misalnya pihak dokter mengatakan ini tidak gawat darurat, jadi dia berobatnya seperti biasa. Datang dulu ke FKTP, datang dulu berobat, nanti jika memang tidak bisa ditangani di FKTP akan dikeluarkan rujukan ke FKRTL seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ditolak di IGD karena memang berdasarkan alasan medisnya tidak masuk ke darurat, itu memang harus berobat dulu melalui FKTP berdasarkan alur rujukan seperti itu.
Oke. Jadi buat teman-teman semua ya, dimanapun berada yang bergabung di live ini, boleh silahkan di komen-komen aja di kolom komentar. Boleh nanti akan dijawab langsung oleh pemateri kita. Namun sebelumnya kita mau menjelaskan dulu ya Kak tentang apa itu penjaminan pelayanan gawat darurat ini secara tuntas gitu ya. Teman-teman boleh menanyakan seputar dengan tema kita hari ini atau seputar dengan BPJS Kesehatan ya. Oke. Kak, mungkin dari fasilitas kesehatan itu seperti rumah sakit atau puskesmas, apa boleh nggak orang itu meminta uang muka nih Kak kepada pasien yang gawat darurat? Sama sekali tidak boleh ya. Kalau misal memang ada diminta biaya tambahan ketika peserta sedang berobat menggunakan BPJS Kesehatan, itu boleh segera laporkan ke BPJS Kesehatan. Dia di rumah sakit kita ada namanya petugas BPJS 1, ataupun boleh melalui kanal-kanal layanan digital kita, melalui Pandawa bisa, melalui mobil JKN bisa, ataupun care center untuk melakukan pengaduan apabila ada diminta biaya tambahan. Seperti itu. Begitu ya teman-teman. Jadi semuanya itu memang harus gratis ya Kak, tidak dipungut biaya gitu, maupun kondisinya itu gawat darurat gitu ya. Asalkan kepesertaan BPJS aktif, semua bisa dilayani. Iya. Jadi penting sekali ya Kak untuk semua peserta JKN untuk status JKN-nya itu aktif. Iya, betul. Oke, mungkin Kak dari apa nih Kak yang dilakukan setelah kondisi pasien itu stabil ketika sudah. Oke, nah jadi kan seperti yang disampaikan tadi, jika pasien sudah masuk ke dalam IGD, memenuhi kriteria IGD, apabila kondisi pasien sudah stabil, itu pasien pertama ya pasti bisa langsung pulang. Nah, kemudian pasien itu juga bisa dirawat inap ataupun bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan medisnya. Seperti itu. Yang penting sudah ditangani dulu di IGD, apabila kondisi pasien sudah stabil berdasarkan dokter, bisa diambil tindakan tadi. Oke. Gitu. Jadi mungkin nih Kak, dari pasien yang dirawat di rumah sakit, misalnya mengalami gawat darurat, namun rumah sakit itu tidak bekerja sama nih Kak dengan BPJS Kesehatan, itu gimana nih Kak? Nah, jadi seperti disampaikan tadi juga, kalau misalnya memang dia gawat darurat nih, fasilitas kesehatan terdekatnya yang memang terdekat itu yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dia bisa langsung mengunjungi. Jadi nanti petugas dari Vaskes itu bisa melakukan klaim ke BPJS Kesehatan maupun dia tidak bekerja sama, asalkan memang peserta itu dalam keadaan benar-benar gawat darurat. Iya. Gitu. Jadi memang ada kriteria tertentu ya Kak untuk bisa diterima. Iya, betul. Oke, mungkin Kak dari penjelasan tentang gawat darurat ini yang terpentingnya apa nih Kak buat peserta JKN dimanapun berada? Nah, yang pertama yang paling penting itu pastikan kepesertaan BPJS-nya aktif ya. Jadi walaupun dalam keadaan gawat darurat maupun non gawat darurat itu bisa digunakan. Kemudian apabila memang dalam kondisi yang membutuhkan pelayanan gawat darurat, itu bisa langsung ke IGD rumah sakit ataupun IGD FKTP terdekat di seluruh Indonesia. Gitu ya teman-teman semua. Jadi penting sekali untuk cek status kepesertaannya itu harus Selalu tetap aktif ya. Ini caranya gimana nih Kak? Cara cek status kepesertaannya itu agar selalu aktif gimana Kak? Untuk cek status kepesertaan aktif atau tidak, kita ada banyak kanal layanan online, jadi peserta tidak perlu datang ke kantor untuk mengecek. Sekarang juga kalau mau langsung ngecek kepesertaannya aktif atau tidak, bisa melalui aplikasi mobil JKN, bisa melalui Pandawa ataupun care center 165. Jadi ini nih sambil nonton live, mungkin lagi gabut-gabut, boleh di-download aplikasi mobil JKN-nya ataupun dicek ke nomor Pandawa. Nanti dicek aja status BPJS-nya itu aktif atau tidak gitu. Gitu ya teman-teman semua, ini udah banyak sekali nih Kak pertanyaan dari teman-teman sobat JKN semua. Iya, tadi kita udah tumpah-tumpah ya pertanyaannya, excited sekali mereka. Ya, di hari Senin yang sangat cerah ini Kak. Oke. Kak, mungkin kita jawab aja satu persatu dulu ya Kak pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, dimulai dari Mif dan Agil. Gimana nih Kak caranya JKN aku kepupus pas mau bikin lagi kenapa harus daftar ulang, tapi susah banget gitu. Maksudnya Oke, mungkin ini mobil JKN-nya ya. Mungkin kalau mobil JKN-nya itu terlock out, pastikan aja
ketika mendaftar di aplikasi Mobil JKN itu dicatat aja passwordnya, karena dia biasanya setiap bulan itu pasti ada maintenance di aplikasi Mobil JKN, dan untuk menjaga keamanan pasti aplikasinya itu terlogout sendiri. Nah, jadi untuk masuk lagi tinggal masukkan aja nick sama password. Nah, apabila lupa password nanti tinggal diklik aja lupa kata sandi, boleh di reset kata sandi baru yang mudah diingat seperti itu. Nanti bisa dikirim kode verifikasinya melalui nomor HP terdaftar ataupun email. Gitu ya Kak, Seperti Mif dan itu. Agil gini ya. Oke. Lanjut Kak, dari Licia Mada. Aku udah dapat PBI, pengennya daftarin anakku, gimana caranya Kak? Oke, kalau PBI itu bisa langsung didaftarkan untuk anak yang bayi baru lahir. Nah, kalau misalnya memang anaknya itu sudah tidak termasuk dalam kategori bayi baru lahir, untuk pendaftarannya itu bisa langsung mengajukan ke dinas sosial ataupun informasinya bisa didapatkan ke kantor cabang terdekat gitu. Karena kalau PBI itu yang mendaftarkannya bukan di BPJS Kesehatan, itu dia harus masuk dulu ke dalam kriteria, ke dalam penerima bantuan iuran. Jadi boleh dicek dulu apakah anaknya juga masuk ke dalam kriteria PBI tadi ke dinas sosial terdekat gitu. Iya, begitu ya Kak, Kak Diri Licia Mada. Oke. Lanjut nih Kak, dari Kak Love nih, Kak. Halo Kak, BPJS ku ada keterangan nonaktif di akhir bulan itu, maksudnya gimana ya Kak? Oke, berarti kalau keterangan nonaktif akhir bulan, BPJS sudah nonaktif. Kita harus lihat dulu dia terdaftar sebelumnya dari segmen apa, dan riwayat penonaktifannya itu kenapa. Mungkin kakaknya sebelumnya pernah bekerja, kemudian sudah tidak bekerja lagi, ataupun kakaknya sebelumnya itu terdaftar di segmen bantuan pemerintah, kemudian nonaktif akhir bulan karena sudah tidak masuk lagi ke dalam tanggungan pemerintah. Itu kita harus cek lebih lanjut. Tapi kalau memang statusnya itu sekarang nonaktif akhir bulan, berarti BPJS kakaknya itu sudah nonaktif. Untuk pengaktifan kembali, kakaknya boleh ke Pandawa aja ataupun boleh ke kantor cabang terdekat. Nanti bisa diinfokan untuk pengaktifan ke PBI-nya itu seperti apa gitu. Jadi sekarang udah mudah ya Kak, nggak perlu harus ke kantor. Iya, betul. Ada nomor Pandawa, aplikasi Mobil JKN yang fiturnya udah lengkap sekali teman-teman. Iya, Namun mungkin Kak, dari teman-teman semua yang masih bingung atau mungkin lebih dekat nih kantornya dari di rumahnya, itu boleh mengunjungi langsung kantor BPJS. Kalau mau online boleh, kalau mau offline boleh. Sekarang kita tersedia semua kanal layanan memudahkan teman-teman sekalian. Gitu. Ya. Oke Kak, lanjut dari Kania. Kak, apa iya kalau mau berobat anak itu daftar online harus pakai akun anak JKN-nya? Nah, jadi kalau misal untuk pendaftaran antrian online, kalau misal memang anaknya itu tidak masuk ke dalam kepesertaan dengan ibu, jadi kita harus download Kak aplikasi untuk anaknya juga. Tapi kalau misal memang anak kakak itu muncul namanya di aplikasi ibunya, itu bisa langsung kita ambil antrian online dari aplikasi ibunya gitu. Tapi kalau misal memang terpisah kepesertaannya, itu harus download ulang. Nggak download ulang sih, registrasi ulang pakai nick anaknya gitu. Jadi akun kakak boleh dikeluarkan dulu, nanti login lagi untuk akun anaknya.